Tubuhnya dingin dan remuk merosot di balik tumpukan drum, mata seorang manajer wanita kaya raya itu memaku pada gubuk reot di depannya. Itu Bagas, suaminya yang telah hilang 5 tahun di lautan, kini berdiri di sana, menggendong seorang gadis kecil dan dipanggil, Bapak, oleh wanita asing yang usianya jauh lebih tua. Tawa renyah yang paling ia rindukan, senyum yang paling ia kenali, kini menjadi bagian dari sebuah keluarga palsu di bantaran sungai. Apakah 5 tahun kesepiannya hanya untuk mendapati suaminya mengkhianati dan memilih kehidupan yang baru, ataukah kehilangan ingatan ini adalah pukulan takdir yang lebih kejam? Yang pasti, Linda tahu malam itu, rahasia gubuk reot itu jauh lebih gelap daripada amnesia, sebab di baliknya tersimpan konspirasi pembunuhan yang diotaki oleh ambisi bisnis berdarah. Siapa sebenarnya yang merenggut nyawa dan memori suaminya? Dan beranikah Linda, yang datang dari dunia gemerlap, merebut Bagas kembali dari kedamaian sederhana yang telah ia temukan? Bersiaplah, karena cerita ini akan mengguncang semua yang Anda yakini tentang cinta, takdir, dan keadilan. Linda adalah definisi hidup dari ironi yang berlumur kemewahan. Di usia baru 34 tahun, ia menduduki puncak piramida korporat, memimpin divisi strategis di sebuah perusahaan konstruksi multinasional. Ruang kerjanya, terletak di lantai 50 gedung pencakar langit ibu kota, terasa dingin, luas, dan memekakkan telinga karena kesunyiannya yang mutlak. Jauh di balik citra manajer senior yang tegar dan analitis, Linda adalah seorang janda yang hidup dalam pengulangan yang menyakitkan. 5 tahun. 5 tahun sejak Bagas, suaminya, seorang insinyur jenius dengan etos kerja yang di atas rata-rata, dinyatakan hilang di laut lepas setelah badai menghantam anjungan pengeboran tempat ia bekerja. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Linda melepaskan helaan napas berat, bau kopi mahal dan kertas dokumen yang teronggok di meja mahoni miliknya terasa seperti topeng yang menyesakkan. Tatapannya jatuh pada bingkai foto perak yang menampilkan tawa Bagas yang lepas, tawa yang selalu mampu meredakan badai di hatinya. Kekuatan Linda adalah kemampuannya menata kembali hidup, tetapi kelemahannya adalah penyangkalan yang elegan terhadap kesepian yang menghantuinya. Motivasi intinya selama 5 tahun ini hanyalah satu, membuktikan bahwa ia baik-baik saja tanpa Bagas. Sore itu, dalam perjalanan pulang yang selalu menjadi ritual kesepian, Linda mengemudikan mobil mewahnya di bawah gerimis yang mulai membasahi aspal. Pikirannya melayang pada kenangan lama, tentang aroma kopi terakhir yang Bagas buatkan, tentang pelukan yang terasa buru-buru di ambang pintu sebelum ia berangkat ke proyek yang akhirnya menelan nyawanya. Di persimpangan yang padat, lampu merah menyala. Secara otomatis, Linda menghentikan laju mobilnya. Matanya yang kosong menyapu trotoar yang becek, mencari pengalihan dari bayangan rasa bersalah yang selalu menggerogotinya. Ia melihatnya, seorang pria pemulung dengan gerobak ringkih, berteduh di bawah emperan toko yang tutup. Rambut gondrong kusam, pakaian lusuh, dan tubuh kurus kering. Pemandangan biasa di kota ini, namun saat pria itu mengangkat wajahnya untuk menyeka air hujan dari pelipisnya, dunia Linda runtuh. Rahang yang kokoh, sepasang alis tebal, dan sorot mata yang, meski tampak kosong, menusuk langsung ke relung jiwanya. Tidak mungkin, suara logikanya berteriak, menganggap ini adalah halusinasi karena rindu. Namun, cara bahunya sedikit bergerak saat merapikan terpal di gerobak, kemiripan yang memuakkan itu adalah milik Bagas. Pria itu tidak menyadari kehadiran Linda. Pria itu adalah hantu yang hidup. Klakson mobil di belakangnya yang memekakkan telinga menarik Linda kembali ke kenyataan. Lampu sudah hijau. Dengan tangan yang gemetar, Linda menginjak pedal gas. Sosok pemulung itu perlahan mengecil di kaca spion, kabur ditelan hujan dan keramaian. 2 hari kemudian, Linda tidak lagi bisa tidur. Penyangkalannya terasa rapuh seperti kaca yang retak. Ia menyibukkan diri di kantor, namun setiap kali ia lengah, wajah kusam di tengah hujan itu kembali menghantui. Rasa rindunya kini berubah menjadi tekad yang gila. Ia harus melihatnya lagi, memastikannya, meskipun kebenaran itu akan membunuhnya. Sore itu, alih-alih pulang, Linda mengarahkan mobilnya ke sebuah pasar tradisional yang becek dan riuh. Ia berharap kekacauan di sana akan mengalihkan pikirannya. Namun, saat ia memilih sayuran, sebuah suara memotong kebisingan pasar, tawa renyah, lepas, dan berat.
Tawa itu adalah kode sandi yang telah terpatri di memorinya selama 5 tahun. Itu tawa Bagas. 10 meter darinya, di bawah lampu pasar yang kuning, Bagas, sang hantu yang hidup, sedang bekerja sebagai kuli panggul, mengangkut karung goni berisi kentang. Tidak ada lagi kaca mobil atau hujan yang memisahkan. Pria itu tersenyum kepada seorang anak kecil yang melintas, dan senyum itu, senyum di foto pernikahan mereka, meruntuhkan seluruh pertahanan Linda. Itu dia. Bukan ilusi. Bagasnya masih hidup, namun di sini, terbenam dalam kubangan kemiskinan. Seketika itu juga, Linda melepaskan keranjang belanjaan di tangannya, membiarkan sayuran berceceran di lantai becek. Semua agenda, semua rencana karir, semua kepura-puraan hidupnya yang rapi lenyap tak berbekas. Ia menarik syal pasmina di lehernya, menutupi wajahnya yang basah oleh air mata, dan mulai melangkah. Mulai detik ini, hanya ada satu tujuan, mengikuti pria itu. Perjalanan membuntuti Bagas adalah safari mematikan menuju jantung kemiskinan yang tersembunyi. Linda, dengan sepatu hak tingginya yang kini terasa konyol di atas jalan tikus yang becek dan penuh sampah, mengikuti Bagas menjauh dari gemerlap pusat kota. Gedung-gedung pencakar langit yang menjadi simbol kekuasaannya perlahan digantikan oleh rumah-rumah petak semi-permanen, papan kayu lapuk, dan bau apak dari bantaran sungai yang semakin dekat. Setiap belokan adalah tamparan bagi Linda. Ia melihat Bagas membungkuk, memungut sampah, sesekali menyapa penduduk lokal dengan akrab, dipanggil dengan sebuah nama yang samar-samar. Ironi mematikan bahwa ia telah mencari suaminya di lautan, padahal Bagas hanya terlupakan di balik celah ruko di kota yang sama. Langkah gontai Bagas akhirnya berhenti di ujung gang yang gelap dan sempit, di mana tanah mulai berbatasan dengan bantaran sungai yang kelam. Di sana berdiri tujuannya, sebuah gubuk reot. Bangunan itu lebih mirip kandang daripada tempat tinggal manusia, sebuah tambal sulam papan bekas, triplek lapuk, dan atap seng berkarat. Sebuah bola lampu 5 watt yang redup tergantung di depan pintu, memancarkan cahaya kuning yang muram. Pemandangan itu, kontras dengan istana kosong yang Linda tinggali, membuat lututnya lemas. Ia bersandar di balik tumpukan drum, air mata mengalir deras. Ya Tuhan, di sini kamu tinggal, Mas. Penderitaan Bagas terasa seperti sayatan pisau di martabatnya sendiri. Saat Linda masih terisak dalam diam, pintu papan gubuk itu berderit terbuka. Bagas baru saja masuk, namun sebelum Linda sempat bertindak, sebuah godam tak terlihat menghantam jiwanya. Sesosok tubuh kecil melesat keluar. "Bapak pulang." Suara lengkingan gadis kecil berusia sekitar 6 tahun yang penuh kegembiraan menusuk telinga Linda. Bagas mengangkat tubuh mungil itu ke dalam gendongannya, dan wajahnya yang kuyu seketika melunak, digantikan oleh senyum tulus yang begitu hangat. Senyum yang Linda yakini miliknya, kini diberikan kepada anak orang lain. Seolah pemandangan itu belum cukup menghancurkan, sesosok wanita paruh baya yang dipenuhi keriput muncul dari ambang pintu. "Sudah pulang, Gas? Ibu sudah siapkan singkong rebus," kata wanita tua itu dengan suara lembut dan penuh kasih sayang. Pria yang ia yakini sebagai suaminya, yang ia cari selama 5 tahun, kini berperan sebagai bapak bagi seorang gadis kecil dan nak bagi seorang wanita tua. Mereka bertiga, di depan gubuk reot itu, terlihat seperti keluarga kecil yang utuh, miskin harta, namun kaya akan cinta. Rasa cemburu dan perasaan dikhianati yang begitu pahit mengalir deras bersama air mata Linda. Siapa mereka? Apakah Bagas sengaja menghilang dan memilih kehidupan ini? Apakah ia melupakan dirinya dan semua janji mereka? Kebahagiaan sederhana yang dilihatnya terasa lebih kejam daripada kabar kematian. Kontroversi yang berputar di benak Linda bukanlah hanya tentang menemukan Bagas, tetapi juga dilema moral untuk merebut kembali suaminya dari kehidupan sederhana yang tampak damai ini. Ia bisa menghancurkan kebahagiaan palsu ini dalam satu teriakan, namun ia melihat gadis kecil itu sudah tertidur di bahu Bagas, dilindungi oleh kehangatan yang tak lagi ia miliki. Welas asih mengalahkan kemarahan. Linda mundur kembali ke kegelapan, memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Ia harus tahu seluruh kebenaran sebelum menghancurkan kedamaian di dalam gubuk itu. Ia harus kembali, bukan sebagai istri yang cemburu, tetapi sebagai seorang penyelidik yang dingin. Linda tidak tidur sepanjang malam. Pagi itu,
ia menanggalkan seragam kesuksesannya. Ia mengenakan blus batik sederhana dan rok panjang, menukar sepatu hak tingginya dengan sandal jepit. Dengan menyewa ojek online, ia kembali ke lingkungan itu, menyamar sebagai relawan sosial dari Yayasan Harapan Kita. Sebuah sandiwara yang cerdik dan berisiko. Tujuannya, Mbah Siti, sang malaikat penyelamat. Di warung kopi yang ramai, Linda melancarkan aksinya. Dengan lembut dan penuh perhatian, ia mengarahkan pembicaraan kepada Mbah Siti, yang ternyata adalah pemilik gubuk reot di ujung gang. "Oh, itu gubuknya Mbah Siti. Kasihan beliau, Mbak, hidup hanya dengan cucunya satu, si Ratih," ujar pemilik warung. "Tadinya berdua, tapi sejak 5 tahunan yang lalu ada pemuda yang ikut tinggal di sana. Kami semua di sini memanggilnya Bagas," lanjut si ibu. Jantung Linda berdebar kencang. 5 tahunan yang lalu, waktu yang sama persis. Si Bagas itu dulu ditemukan Mbah Siti di pinggir sungai, persis di belakang gubuknya, cerita si ibu warung. Waktu itu habis ada badai besar, kondisinya parah, kepalanya luka berat, pingsan tidak sadarkan diri. Setelah sadar, dia lupa semuanya. Lupa namanya siapa, lupa dari mana asalnya. Benar-benar kosong, Mbak. Kasihan sekali. Jadi, Mbah Siti dan kami semua panggil saja dia Bagas. Amnesia, satu kata itu terasa seperti gelombang kelegaan yang luar biasa dahsyat. Beban pengkhianatan yang meracuni hatinya lenyap. Bagas tidak meninggalkannya. Dia adalah korban, terhapus dari dirinya sendiri oleh takdir yang kejam. Tubuhnya tidak terseret ke lautan lepas, melainkan ke hulu, terombang-ambing arus balik, terdampar di tempat terpencil, terlupakan oleh dunia. Semua potongan puzzle kini menyatu. Linda menahan air mata haru dan rasa syukur yang tak terhingga untuk Mbah Siti. Namun, kelegaan itu segera disusul oleh kemarahan yang membara dan sebuah rahasia berlapis yang mengganggu Linda. Ia ingat betul tanggal kecelakaan itu. Ia ingat laporan cuaca buruk yang Bagas keluhkan sebelum berangkat. Ia ingat bagaimana ia memaksa Bagas menerima proyek lepas pantai itu karena imbalannya yang fantastis, mengabaikan kekhawatiran Bagas tentang kondisi kerja yang buruk dan persaingan bisnis yang kotor dengan rival lamanya, Hartono. "Aku yang mendorongnya pergi," bisik suara di benaknya. Hartono, nama yang dulu hanya ia anggap sebagai pengganggu, kini terasa seperti foreshadowing bahaya. Linda kembali ke gubuk itu di sore hari, menyodorkan bantuan sembako pada Mbah Siti. Ini adalah konfrontasi tak terhindarkan yang harus ia lewati. Pintu berderit terbuka. "Selamat siang, Pak Bagas," sapa Linda, menyebut nama itu dengan nada yang penuh sejarah, berharap memicu sesuatu. Bagas menatapnya, kosong, sopan, dan formal. "Selamat siang, Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya," jawab Bagas. Panggilan, Bu, dari bibir suaminya meruntuhkan sisa harapan Linda. Wajahnya tidak cukup. Suaranya tidak cukup. Ia butuh sesuatu yang lebih kuat. Malam itu, Linda mengobrak-abrik peti kenangan mereka. Ia tidak mencari foto yang bisa menyakiti Bagas. Ia mencari kunci purba. Jemarinya menyentuh kotak beludru biru tua usang. Di dalamnya, terbaring jam tangan peninggalan almarhum ayah Bagas, satu-satunya warisan berharga Bagas. Linda ingat betul, di bagian belakang cangkang baja jam itu, ia telah mengukir tulisan rahasia untuk ulang tahun pernikahan kedua mereka. "Selalu ada waktu untuk pulang." Benda ini adalah jembatan yang menghubungkan identitas Bagas yang hilang. Linda tahu, ia harus mempertaruhkan segalanya pada satu benda kecil ini. Keesokan paginya, Linda kembali. Tidak ada lagi penyamaran relawan. Ia mengenakan pakaian sederhana yang sama, tetapi ia datang dengan tujuan tunggal dan kejam. Ia menunggu Bagas kembali dari rutinitasnya memulung. Di jalan setapak yang becek, saat Bagas menarik gerobak tuanya yang setengah penuh, Linda melancarkan aksi panggungnya. Ia menjatuhkan jam tangan itu ke tanah yang berdebu, berpura-pura menemukannya. "Astaga! Hampir saja hilang," seru Linda, cukup keras untuk menarik perhatian Bagas. Bagas berhenti. Matanya yang kosong tertuju pada benda logam berkilau yang ada di telapak tangan Linda. Linda mendekat, memegang jam itu agar ukiran rahasia itu terlihat jelas. "Coba Bapak lihat, mungkin Bapak kenal," kata Linda, menyodorkannya. Dengan ragu,
Bagas mengulurkan tangannya yang kasar. Saat kulitnya yang kapalan menyentuh permukaan dingin jam tangan itu, sebuah sengatan listrik menghantam tubuh Bagas. Matanya melebar, alisnya bertaut. Familiar, ia membalik jam itu dengan tangan gemetar. Ia membaca ukiran kecil itu, selalu ada waktu untuk pulang. Al. Huruf Al. Arg, kepalaku. Bagas tiba-tiba mengerang. Ia melepaskan gerobaknya yang terguling dan mencengkeram kepalanya sendiri. Pintu memori yang telah terkunci selama 5 tahun akhirnya berhasil didobrak. Longsoran ingatan menyerbu masuk, tanpa ampun, kacau, dan cepat. Kilatan satu senyuman Linda, jam tangan, bisikan, selalu ada waktu untuk pulang. Al. Kilatan 2 tawa mereka, kehangatan tangan Linda di atas tuas perseneling. Kilatan 3 hujan deras, jalan tol yang sepi, mobilnya melaju kencang. Kilatan 4 cahaya menyilaukan, sebuah sedan hitam memepet mobilnya. Kilatan 5, klimaks horor benturan. Suara logam diremukan. Rasa sakit yang luar biasa. Ia melihat wajah seorang pria di balik kemudi sedan hitam, anak buah Hartono. Mobilnya menabrak pagar pengaman dan terjun ke sungai. Arg. Bagas meraung. Bukan lagi rintihan, melainkan lolongan putus asa dari jiwa yang terluka. Ia terhuyung-huyung. Linda, tanpa peduli pada sandiwaranya, melesat maju, menahan tubuh Bagas yang hampir jatuh. Mas Bagas. Panggilnya, kali ini dengan panggilan, Mas, yang penuh cinta dan sejarah. Suara itu menembus kekacauan. Bagas membuka matanya. Ia menatap jam tangan, lalu menatap wajah Linda yang basah oleh air mata. Wajah di dalam kilasan ingatannya, Linda? Suaranya serak, sebuah pertanyaan ragu yang begitu menyakitkan. Iya, Mas. Iya. Isak Linda, memeluk suaminya dengan erat. Ini aku, Mas. Linda, istrimu. Namun, kebahagiaan singkat itu segera dihancurkan oleh badai gelap yang lebih mengerikan. Ingatan Bagas kini utuh, termasuk detail percobaan pembunuhan. Bagas melepaskan pelukan Linda, berdiri tegak, matanya yang tadi bingung kini dipenuhi kobaran api kemarahan dan keterkejutan. Linda, katanya, suaranya dipenuhi racun. Kecelakaan itu bukan kecelakaan. Hartono, anak buahnya yang mendorong mobilku ke sungai. Dia mencoba membunuhku, Linda. Dunia runtuh untuk kedua kalinya bagi Linda. Penderitaan mereka selama 5 tahun bukanlah takdir, melainkan kejahatan murni yang didorong oleh ambisi bisnis. Linda menatap suaminya, air mata kemarahan mengalir deras. Kontroversi kini mencapai puncaknya. Korupsi dan persaingan bisnis mereka nyaris membunuh cinta mereka. Suaminya bukan hanya korban amnesia, tetapi target yang selamat dari sebuah pembunuhan. Mbah Siti dan Rati berlari keluar, kebingungan oleh raungan Bagas dan kata-kata, Hartono, serta pembunuhan. Bagas menatap sekeliling. Ia ingat siapa dirinya, insinyur, suami yang mapan. Kemudian ia menatap siapa dia sekarang, seorang pemulung dengan tangan kapalan, berdiri di depan gubuk reot. Jurang pemisah antara masa lalunya yang mapan dan kenyataannya yang kumuh memuncak menjadi rasa malu, amarah, dan keputusasaan. Tidak. Aku Bagas. Bagas meraung, bukan lagi rintihan, melainkan lolongan katarsis dari jiwa yang terluka, lalu ia jatuh berlutut di tanah yang becek, menjambak rambutnya sendiri. Ia menangisi 5 tahun hidupnya yang dicuri oleh ambisi dan kejahatan. Melihat suaminya hancur berkeping-keping di hadapannya, rahmat Linda yang profesional lenyap. Ia berlari dan ikut berlutut, memeluk Bagas dengan sekuat tenaga di tengah lumpur dan tatapan tetangga. Ia tak lagi peduli pada Hartono, pada kekayaan, atau pada martabatnya. Yang ia lihat hanyalah cinta dalam hidupnya yang sedang tenggelam. Maafkan aku, Linda, aku melupakanmu, isak Bagas di bahu istrinya. Sst, bisik Linda, suaranya parau. Kamu tidak salah. Kamu tidak pernah salah. Kamu di sini sekarang. Kamu sudah pulang, Mas. Kamu sudah pulang ke rumah. Mbah Siti, wanita tua dengan kearifan alam, menarik Ratih yang ketakutan ke dalam pelukannya. Ia tidak mengerti detail konspirasi,
tetapi ia melihat ikatan cinta yang lebih kuat daripada kemiskinan. Tidak apa-apa, Enduk, bisiknya pada cucunya. Bapak sedang bertemu dengan hatinya yang hilang. Beberapa bulan kemudian, kehidupan telah diatur kembali. Di sebuah kantor polisi, Bagas kembali rapi dan terawat, memberikan kesaksian rinci tentang upaya pembunuhan oleh anak buah Hartono. Dengan bukti kuat dan sumber daya finansial Linda, kasus dibuka kembali. Hartono kini resmi menjadi tersangka utama, menghadapi konsekuensi dari ambisi yang berdarah. Namun, kepulangan ini memiliki harga yang tidak nyaman. Bagas perlahan beradaptasi dengan kemewahan, tetapi trauma dari 5 tahun di jalanan masih membayanginya. Di sisi lain, Linda dan Bagas tidak melupakan kebaikan tanpa pamrih yang menyelamatkan nyawa mereka. Mereka membelikan rumah kecil yang layak untuk Mbah Siti dan Ratih di lingkungan yang aman, menjamin pendidikan Ratih hingga dewasa. Bagas mungkin bukan lagi bapak yang tinggal serumah, tetapi ia telah menjadi keluarga abadi bagi mereka. Malam itu, di balkon apartemen mewah mereka, Linda bersandar di bahu Bagas, menatap kerlip lampu kota. Kadang aku masih merasa ini semua mimpi, bisik Bagas. Kalau ini mimpi, aku tidak mau bangun, jawab Linda, mengeratkan pelukannya. Dulu aku merasa memiliki segalanya, padahal hatiku kosong. Sekarang aku tahu rumahku yang sebenarnya bukan di sini, Mas. Rumahku adalah kamu. Linda kini menghadapi rahasia berlapisnya. Ia tahu, ambisinya dan desakannya untuk mengambil proyek berisiko itu nyaris membunuh suaminya. Keputusan ini, keputusan kontroversi untuk mengejar harta yang akhirnya membawa petaka, menjadi luka yang harus ia tanggung. Cinta mereka telah teruji oleh waktu dan keserakahan manusia. Kisah mereka bukanlah tentang menemukan kembali kekayaan yang hilang, melainkan tentang menemukan makna sejati di balik kemewahan dan penderitaan. Mereka kini bersatu, tidak lagi sebagai korban, tetapi sebagai pasangan yang terlahir kembali untuk menghadapi keadilan dan trauma, berbekal cinta yang telah diuji oleh badai dan konspirasi. Perjalanan Linda dan Bagas untuk menata kembali puing-puing hidup mereka, dari kemewahan tak berarti, ke gubuk reot, hingga pengembalian memori yang menyakitkan, akhirnya membawa mereka pada kebersamaan yang lebih tulus dan kokoh. Mereka memang kehilangan 5 tahun, tetapi mereka mendapatkan kembali cinta yang telah teruji oleh konspirasi dan trauma. Kepulangan Bagas ke pelukan Linda sekaligus mengungkap kejahatan yang merenggut hidupnya, memicu perjuangan baru untuk keadilan melawan Hartono, sambil tidak melupakan Mbah Siti dan Ratih, malaikat tak bersayap yang telah menjaga Bagas saat ia tak punya siapa-siapa. Pelajaran utama yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati, keberanian, dan kesetiaan akan selalu menemukan jalan pulang, bahkan setelah terpisah oleh waktu, amnesia, dan konspirasi keji. Selain itu, cerita ini mengajarkan kita untuk tidak pernah membiarkan ambisi dan keserakahan merenggut kemanusiaan kita.